Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadira Mesyayuri dari Kimia, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat, sistem filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandangan kata falsafat dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philosophia. Kata Philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philenin yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kearifan pengetahuan. Demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos," yakni orang yang mencintai pengetahuan. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dan dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem atau Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Dan cara yang kedua yaitu cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, artinya adalah antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasikan pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yang pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan diri sendiri dan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, dan liberalisme, komunisme. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila
dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu, yaitu kesekian hasil penjelasan dari saya. Bila ada salahnya, saya meminta maaf. Dan untuk Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.